believing that God has provided. Percaya Tuhan sudah menyatakan, sudah memberikan. Yang single katakan, saya sudah dapat pasangan. Amin. Yang single katakan, amin. Yang saya lihat cuma Ferry doang, saya amin. Yang lain saya amin gak? Yang single, amin. Karena kita tidak takut lagi, betul ya Fel? Buat profil. Yang single semua, kalian tidak perlu takut. Saya selalu bilang kalau misalnya takut, masalah yes, ada, misalnya saya bilang nggak perlu. Terus udah karena Tuhan berikan kok. Begitu kalau cowok nggak pernah mandi, nggak pernah pakai minyak wangi, gitu kan. Yang cewek juga rambut acak-acakan, nggak pernah ke salon, ya kan? Bukan seperti itu. Saya melihat GBC Jakarta single-single semua sangat-sangat oke banget, luar biasa. Tepuk tangan buat single di sini. Kalian bukan hanya single, kalian feel whole. Kalian merasa, I'm okay. Gue bukan half, bukan separuh. Karena belum ada, gue jadi separuh deh. Kasian banget. Berarti orang-orang yang semua single gitu, berarti belum diberkati, belum merasa kepenuhan gitu. Enggak kan? Kita itu manusia, setiap manusia itu tetap whole, utuh di hadapan Tuhan. Amin. Luar biasa gitu ya. Waktu kemarin kita ke Israel, kita masih sangat-sangat gagal move on banget gitu. Masih sampai detik ini kita belum bisa dan menolak untuk move on, karena itu menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Kita nggak bakalan mau untuk move on. Setiap hari kita bahkan punya satu chat group, Dektos Trip Journey itu udah mau ditutup, balik lagi, terbuka lagi gitu ya. Dan mereka yang udah keluar chat group, balik lagi, di-add lagi, I don't know why. Because kita merasakan kebersamaan yang luar biasa. Kalian tahu setiap hari kita mendengarkan Tuhan Yesus. It's amazing. Di Israel, saya bisa berjalan di mana Tuhan Yesus berjalan. Wow, what a privilege. What a privilege. Dan saya bilang, orang yang ke Israel bukan hanya orang, dia kaya ke Israel. No. Saya bilang kan, ada banyak orang mungkin punya berkat, belum tentu mau ke Israel. Tapi yang gak ke Israel pun jangan merasa, kenapa nih? No, orang yang ke Israel, cuma kalau benar-benar kalian mau melihat Tuhan, rediscover, I want to rediscover, menemukan kembali more about you Jesus, di tempatnya Tuhan, ya kan? It's not about ziarah untuk mendapatkan keselamatan. Kita ke sana bukan, oh ya gue juga ikut naik, bukan naik, saya berziarah untuk mendapatkan keselamatan, no, gitu ya. Saya mau pergi, ada beberapa orang mungkin titip doa gitu ya. Cuma saya kemarin nggak doa sih di tembok ratapan. Saya nggak doain, maaf saja gitu ya. Karena saya doakannya nggak perlu di tembok ratapan. Saya mau doakan kamu di mana aja. Amin. Cuma ada beberapa mungkin orang yang belum mengerti. Kalau saya mau pergi ziarah, kalau gitu saya titip doa supaya nanti kalau kalian doa di tempat itu lebih top chair. Kalau saya doa nggak top chair. Kalau kalian doa di tempat kudus gitu ya, maha kudus, luar biasa gitu ya. Tapi saya bilang, saya juga bingung kenapa titip doa. Titip duit boleh, euro boleh. Betul nggak? Betul, haleluya. Titip doa. Untuk doa, duit nih buat gue bisa mau ke Israel. Iya, oke, haleluya. Saya akan pergi ke Turki 1 minggu lagi. Tapi luar biasa saudara. It's amazing. Dan saya baru tahu juga. Maksudnya saya ini orangnya sangat-sangat awam ya saudara ya. Jangan kalian pikir kalau saya itu wah ibu gembala yang gimana gitu, tahu Bible banyak. Ya saya tahu. Tapi Tuhan yang itu karena kasih karunia Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa saya itu dulu mikirnya orang Israel itu banyak yang udah Kristen. Gitu loh. Saya taunya. Okay. Jangan ngeliat saya kayak gitu dong. Ada yang maksudnya, hah? Nggak tahu begitu Ci? Ya saya nggak tahu gitu. Tapi saya kaget kalau bisa kayak itu ternyata cuma 3%. And you know when I heard that, waktu saya dengar itu, hati saya tuh hancur saudara. Saya bilang Tuhan, di Israel cuma 3%. Kalau saya dan saudara ada di tempat ini mengenal Kristus, who are you? Who are we? Kita tuh layak untuk bisa mengenal Kristus. Coba bayangkan. And you think that Kristus hanya sebagai embel-embel. Kristus hanya ke gereja, rutinitas. No, it's not. Rutinitas itu nggak bisa disamakan dengan Kristus. Kristus adalah hubungan waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita dan dia
lahir kembali dalam kehidupan kita. It's amazing saudara, karya yang luar biasa. Dan kalian bisa di tempat ini mendengarkan firman Tuhan, bukan yang mendengar firman Tuhan, tapi firman mengenai Kristus yang membangkitkan, memandikan kalian, menyucikan kalian setiap saat. Itu luar biasa. Nggak semua. Saya bukan membanggakan ini karena Kak di GBC no. Tapi Tuhan ada di sini. Dia membuka gereja ini for a purpose, yaitu untuk apa? Untuk memandikan gerejanya setiap minggu dari setiap debu-debunya, supaya kenapa? Supaya kita bisa tahu siapa diri kita dalam Kristus, diingatkan terus. Amin. Saya ke ini, tapi itu adalah sebenarnya introduction daripada saya menjelaskan mengenai ini. Saya merasa Tuhan, it's how important, betapa pentingnya kita mengenal yang mengerti bahwa kita tuh setiap hari perlu untuk dimandikan, saudara. Amin. Kita buka di Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Kalau saya pasti selesai 11:10 pasti selesai. Dan saya mau semua daripada kita waktu kita selesai, bukan hanya selesai, kita semua dibukakan oleh Tuhan mengenai firman ini. How important, bagaimana pentingnya kita setiap hari mandi. Kalian mandi gak tiap hari katanya? Mandi ya? Ada yang gak mandi di sini tiap hari? Kalau ada yang gak mandi keluar, ntar dimandiin. Tapi maksud saya adalah betapa kita memandikan diri kita dengan firman Tuhan. Oke? Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ini waktu saat Yesus mau disalibkan, ya. Dia mau disalibkan, dia mengorbankan dirinya. Ini kejadiannya waktu dia sebelum di dalam proses waktu dia itu betray sama Yudas. Beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Lanjutkan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simeon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus. Nah, di sini lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Nah, ini waktu Tuhan Yesus duduk mau makan supper, lagi supper perjamuan malam itu sebelum dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Lalu bangun Yesus. Supper itu ada satu perumpamaan di mana sebagai satu simbol bahwa itu adalah the cross, bahwa Tuhan itu disalibkan. Amin. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Saya mau lihat dari bahasa bahasa Hebrunya, dari bahasa Hebrunya, the supper being ended, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand, and that he had come from God and was going to God, rose di sini waktu dia bangkit di sini dari kata egeiro adalah to raise up from death, yang artinya salah satunya adalah bangkit dari kematian. Jadi ini adalah waktu kita melihat paragraf ini, kita melihat bahwa ini apa yang Tuhan lakukan setelah dia dibangkitkan. Amin. Jadi melihat ini bukan hanya memang benar Tuhan bangkit, tapi dari bangkitnya sendiri egeiro itu ini sesudah Yesus bangkit dari kematian. Ini yang Tuhan lakukan. Dan ini so sweet gitu ya. Luar biasa Tuhan kita. Dia menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan jubahnya, itu jubah kerajaannya, mengambil sehelai kain lenan. Kalau di bahasa Indonesianya sangat jelas lenan. Lenan itu linen. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya itu towel. Towel itu seperti handuk. Nah, towel itu di situ itu dari bahasa Latin, yaitu linen. Memang benar linen. Jadi kalau bahasa aslinya itu artinya Latin, artinya linen, itu is talking about the righteousness. Righteousness, kebenaran. Kenapa bisa begitu? Kita lihat lagi di Yesaya 11 ayat 5. Kita buka saat ini. Bahasa Inggrisnya saya bacakan, tapi
Oh, udah bahasa Inggris. Righteousness shall be the belt of his loins, and faithfulness the belt of his waist. Bahasa Indonesia bisa dibuka. Jadi di sini dikatakan righteousness shall be the belt. Maka ini dikatakan bahwa kenapa kita bisa bilang artinya apa towel? Artinya apa linen? Is the righteousness, is his righteousness. Amin. Nah, linen juga talking about the rest, istirahat. Amin. Lalu teruskan bahasa Indonesianya tadi, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Lalu kita teruskan ya. Teruskan. Towel di sini, took a towel and girded himself, lalu diikat. After that, ini yang Tuhan lakukan. Lanjutkan, dia tidak akan ya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan memulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Lalu dia membasuh kaki murid-muridnya. Kalau zaman dulu, karena Israel itu kan banyak padang gurun, betul? Mereka berjalan, kakinya kotor gitu ya, berdebu, saudara. Dan biasanya tradisinya itu adalah waktu dia pulang, semua orang habis kerja, pulang semua, itu pas pulang itu budak yang paling rendah yang akan mengambil posisi menyuci, membersihkan kaki daripada majikannya yang datang. Tapi Tuhan Yesus, dia mau mengambil posisi terendah saudara, untuk bisa menyucikan murid-muridnya, kaki-kaki murid-muridnya dengan air. Teruskan ya.